Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 IPA SMA Negeri 5 Metro. Pada hari ini kalian akan belajar matematika peminatan. Tapi belajarnya tidak secara tatap muka, melainkan secara daring. Karena wabah virus corona masih ada di Indonesia. Harapan Ibu kalian bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Kita mulai saja dengan materi persamaan trigonometri. Perhatikan PowerPoint Ibu ya. Oke, kita mulai dengan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang pertama itu persamaan trigonometri sederhana. Jadi persamaan trigonometri sederhana bentuknya seperti ini. Oke. Semua udah kenal sama Ibu kan? Oke, kita mulai belajar persamaan trigonometri sederhana. Di bawah ini beberapa contoh persamaan trigonometri sederhana. Ada 4 contoh yang Ibu berikan di sini. Yang pertama, sin X sama dengan setengah. Kemudian, cos 2Y min 1 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan trigonometri. Tangen 3X min Pi sama dengan sepertiga akar 3 juga merupakan bentuk persamaan trigonometri. Cos kuadrat, ya, cos kuadrat min 2 cos P min 3 sama dengan 0, ini juga persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa semua persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang bentuknya trigonometri yang di dalamnya mengandung variabel. Oke, selanjutnya. Bentuk-bentuk persamaan trigonometri. Yang pertama, bentuk sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin alfa dapat diselesaikan dengan yang pertama, sudut dalam derajat. Sin X sama dengan sin alfa. Karena sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Bulatnya bulat positif dan bulat negatif. Kemudian yang berikutnya sudut dalam satuan radian. Jadi persamaan trigonometri kalau kita selesaikan dalam satuan radian, maka sin X sama dengan sin alfa, X-nya itu sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Atau X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K kali 2pi. Kenapa 2pi di sini? Karena 360 derajat itu adalah 2 kali 180 derajat. Pi itu 180 derajat. Nah, seperti ini 180 dikurang alfa, tapi ini pi dikurang alfa. Berikutnya, Ibu kasih contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Kita lihat batas ini. Kalau batasnya 0 sampai 360 derajat, berarti ini diselesaikan dalam bentuk derajat. Ya, dalam bentuk derajat berarti pakai sin X sama dengan sin alfa, X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau X sama dengan
180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan saja. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Berarti ini X-nya sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 dikurang alfa karena alfanya 30, 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau ini kita selesaikan, 180 dikurang 30, 150 derajat. Kita tulis lagi yang ini. Sehingga kalau kita masukkan K-nya 0, 0 kali 360 derajat. K ini kita ganti dengan 0. Ini K yang ini juga kita ganti dengan 0. Maka X sama dengan 30 derajat, karena 0 kali 360, 0 ditambah 30 derajat, 30 derajat. Kemudian 0 kali 360 derajat 0 ditambah 150 derajat 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tulis seperti ini, kurung kurawal ya, kurung besar ini 30 derajat 150 derajat. Kalau dalam aturan matematika itu menentukan himpunan penyelesaian itu kalau dia hanya variabelnya X saja, maka dia urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, Ibu kasih contoh untuk penyelesaian dalam bentuk radian. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. X lebih dari atau sama dengan 0, X kurang dari atau sama dengan 2pi. Atau bisa juga kita baca X antara 0 sampai 2pi. 0-nya masuk, 2pi-nya juga masuk. Untuk menjawabnya, sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah? Sin 30. Tadi 30 itu berapa kalau kita jadikan radian gimana? Berarti 30 per 180 kali pi. Berarti 30 per 180 itu 1/6. Kali pi per 6. Nah, jadi sin pi per 6. Untuk X lebih dari 0 atau X kurang dari atau sama dengan 2pi. Penyelesaiannya berarti X-nya sama dengan alfanya jadi pi per 6 ditambah K kali 2pi. Atau X sama dengan pi dikurang pi per 6, ini alfanya, ditambah K kali 2pi. Nah, kalau ini kita selesaikan yang di dalam kurung ini, pi dikurang pi per 6, kita samakan penyebut dengan per 6. 6. Berarti kalau di sini kan 1. 1 itu berapa per 6? 6 per 6. 6 per 6 dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, jadi X sama dengan pi per 6 ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan, ini jadinya 5pi per 6 ditambah K kali 2pi. Nah, kita masukkan nilai K-nya. Untuk K0, X sama dengan pi per 6. Ditambah 0 kali 2pi, atau X sama dengan 5pi per 6 ditambah 0 kali 2pi. 0 kali bilangan apa aja dia tetap 0. Kalau ditambahkan ya tetap bilangan itu sendiri. Jadi ini pi per 6. Yang ini X-nya 5pi per 6. Jadi, nah, kalau kita mau tahu penyelesaiannya, kok hanya K sama dengan 0? Karena kalau kita coba-coba K sama dengan min 1. Berarti min 1 kali 2pi min 2pi. Min 2pi itu berapa pi per 6? 12 pi per 6. 12 tambah 1, 13. 13 lebih dari 2pi. Atau yang ini juga, kalau dia 1 lebih. Nah, kalau negatif dia akan negatif. Sedangkan di sini batasnya 0. Bisa dipahami ya? Oke, itu penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Nah, setelah kalian pahami video pembelajaran tadi,
silahkan kalian coba latihan ini ya. Ada 4 soal, kemudian dikerjakan di buku latihan ya, buku tugas ya. Jadi Ibu minta bukunya 2, yang satu untuk catatan, yang satu untuk tugas. Nah, video pembelajaran dari awal sampai yang akhir tadi, silahkan kalian tulis, catat di buku catatan, ya. Kemudian latihannya kalian kerjakan di buku tugas. Yang di buku tugas, silahkan kalau sudah selesai dikerjakan, kalian foto, kirim ke tugas kelas di tempat Ibu, di Google Classroom Ibu. Kalian kan sudah masuk ke grup GC Ibu ya, Google Classroom. Ya, silakan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.